Persebaya evaluasi daya gedor. Bidik menang lawan Semen Padang FC. Persebaya Surabaya mematangkan persiapan jelang melawan Semen Padang FC pada pekan ke-5 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. Sejumlah evaluasi dilakukan. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran, menegaskan evaluasi itu dilakukan pleh jajaran pelatih setelah timnya mengalami kekalahan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada pekan keempat Liga. Kita punya waktu untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kita akan evaluasi apa yang terjadi hari ini dan harus bisa bermain lebih bagus lagi, tegasnya dalam laman resmi Persebaya. Edu, sapaan karib pelatih Persebaya, menambahkan, ada hal krusial yang harus dibenahi, yakni penyelesaian akhir. Seperti halnya melawan Persib, Bajul Ijo, julukan Persebaya, bukan tanpa peluang, tapi tidak dapat memaksimalkan peluang. Hal itu pun disadari kiper Persebaya berlabel Timnas Indonesia, Hernando Ari. Ia mengaku memang timnya banyak membuang peluang, sehingga tidak dapat mengonversikan gol ke gawang Persib. Pertama, ada yang diperbaiki setelah pertandingan ini. Banyak waktu terbuang, kita terlalu lama membuang-buang waktu. Itu harus diperbaiki, ungkap Hernando. Persebaya pun membidik 3 poin di kandang. Kemenangan menjadi modal penting bersaing di tangga juara Super League. Saat ini, Persebaya masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara, dengan koleksi 6 poin. Maklum apabila pelatih asal Spanyol itu meradang. Fakta itu tak lepas dari kontribusi Francisco Rivera bersama Green Force sejauh ini. Selain sebagai jenderal lapangan tengah, pemain berpaspor Meksiko itu beberapa kali menjadi penyelamat Persebaya dalam meraih kemenangan. Karena itu, pemberian kartu merah di Bandung membuat mantan gelandang Madura United itu setidaknya absen dalam beberapa pertandingan ke depan. Pertandingan terdekat Persebaya adalah menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Tanpa kehadiran Rivera di GBT nanti, Coach Edu tentunya butuh sosok pengganti Rivera. Namun, tak ada pemain Persebaya lain yang memiliki kapabilitas mumpuni seperti Rivera, yang dianggap kredibel sebagai pengatur tempo permainan. Rivera memang lihai menjalankan perannya. Ia gemilang sebagai playmaker hingga memberikan umpan-umpan manja kepada para penyerang Green Force. Karena itu ketika dirinya absen, maka Persebaya bisa mengalami nasib serupa seperti awal putaran kedua Liga 1 musim lalu. Rivera saat itu absen akibat cedera dan berimbas dengan melorotnya posisi Green Force meski sempat menguasai klasemen sementara. Namun, Coach Edu tentunya tak mau masalah itu menjadi hambatan. Pelatih yang sempat menukangi PSS Sleman ini bertekad menambal lubang besar atas absennya Rivera di pertandingan nanti. Di skuad Persebaya saat ini, stok gelandang Persebaya hanya memiliki Tony Firmansyah, Milos Rajkovic, Rahmat Irianto, Alvan Suaib, Dimas Wicaksono, Alfredo Nararia, hingga Kadek Raditya yang bisa didorong untuk berperan sebagai gelandang. Walau begitu, sekali lagi tak ada pemain Persebaya saat ini yang memiliki peran sama seperti Rivera. Dan ketika pertandingan kontra Semen Padang tinggal menghitung hari, Bonek sangat berharap pengganti Rivera cukup sepadan menjalankan perannya nanti. Gol William Barros, kontroversi VAR. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Maung Bandung dapat poin penuh setelah melalui laga penuh drama, mulai dari penundaan akibat lapangan tergenang air hujan hingga 2 kartu merah keluar dari kantong wasit Chandra asal Sumatera Barat yang memimpin laga itu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA tersebut, gol tunggal Persib Bandung tercipta lewat kaki William Barros di menit ke-53, memanfaatkan umpan mendatar dari Berguinho. Proses gol ini terjadi melalui serangan balik cepat. Bermula saat Rivera dan Dimedimov melakukan umpan 1-2 di depan kotak penalti Persib, namun Rivera terjatuh, sehingga bola jatuh ke kaki pemain Maung Bandung. Melihat celah,
Bola cepat dialirkan ke Bergwinho yang langsung melakukan sprint di sisi kanan pertahanan Persebaya. Dalam waktu beberapa detik, Bergwinho telah masuk ke dalam kotak penalti Persebaya dan memberikan umpan kepada William Barros yang menyelesaikan menjadi gol. Dalam tayangan ulang terlihat sebelum Rivera jatuh, kakinya terinjak oleh William Barros, namun saat itu wasit Chandra tidak meniup peluit terjadinya pelanggaran. Apakah momen tersebut tidak dicek VAR? Laga sempat dihentikan menit 72, kemudian dilanjutkan setelah tertunda selama 2x20 menit. Persebaya Surabaya yang tertinggal lebih agresif menekan. Meski terus menekan, Persebaya sulit menembus pertahanan Persib. Memasuki menit 85, Persib yang sebelumnya lebih banyak bertahan, mulai keluar menekan menjadikan permainan menarik, silih ganti menekan. Puncaknya, wasit Chandra mengeluarkan kartu merah pada gelandang Persebaya, Rivera menit 90+1 karena terlibat keributan dengan pemain Persib, Luciano. Wasit Chandra juga mengganjar Luciano dengan kartu merah. Bermain dengan sama-sama 10 pemain menit tambahan waktu membuat tempo permainan menurun. Persebaya coba terus mencari gol penyama kedudukan, namun gagal dan harus mengakui kekalahan 1-0 dari Persib Bandung. Kekalahan ini menghentikan tren positif Persebaya yang 2 laga awal menang secara beruntun. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyadari laga pekan kelima Super League 2025-2026 ini tidak mudah karena akan menghadapi juara bertahan. Kita tahu Persib memiliki pemain yang sangat bagus, skuad yang sangat bagus, dan pelatih yang sangat bagus, kata Eduardo Perez. Persib Bandung yang musim ini merombak total pemain asingnya, kedatangan sederet pemain asing berkualitas, melengkapi 11 kuota maksimal pemain asing. Tim berjuluk Maung Bandung itu juga mendatangkan 2 pemain naturalisasi yang saat ini menjadi andalan timnas Indonesia, Tom Hay dan Eliano Reinders. Berbanding terbalik dengan Persebaya yang hanya diperkuat 10 pemain asing, baru menyumbang 1 pemain di timnas senior, Hernando Ari. Rekor 5 pertemuan kedua tim juga lebih berpihak pada Persib dengan 3 kemenangan, 1 imbang, 1 laga dimenangkan Persebaya. Kami tahu potensi Persib, tetapi kami juga tahu potensi kami, tegas Eduardo Perez penuh yakin. Eduardo Perez beri sinyal mainkan striker baru, Diego Mauricio saat lawan Persib Bandung.